Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas I, semester 5. Di sini saya akan mereview skripsi etnografi yang berjudul Interaksi Edukatif Guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Sambit. Nama peneliti Anis Mutaro, asal perguruan tinggi IAIN Ponorogo, tahun terbit skripsi 2019. Yang pertama, latar belakang. Permasalahan yang terjadi karena menurunnya nilai ulangan harian mata pelajaran pendidikan agama Islam, sehingga tidak mencapai standar nilai KKM. Alasannya karena penelitian tertarik pada interaksi edukatif guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Sambit. Selain itu, peneliti juga tertarik untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat interaksi edukatif guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Sambit. Deskripsi yang saya teliti tidak ada tertera data pra-penelitian. Seharusnya peneliti mencantumkan data pra-penelitian karena data pra-penelitian tersebut sangatlah penting, mengingat ia adalah kunci keberhasilan awal yang harus dipersiapkan peneliti. Artinya, peneliti semestinya melakukan studi pendahuluan. Yang kedua, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana interaksi edukatif guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Sambit? Yang kedua, apa faktor mendukung dan penghambat interaksi edukatif guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Sambit? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui interaksi edukatif guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Sambit. Yang kedua, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat interaksi guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Sambit. Komentar saya, menurut saya pertanyaannya cukup singkat dan jelas, dan tujuan penelitian pun sudah cukup jelas. Yang ketiga, manfaat penelitian. Bagi SMA Negeri 1 Sambit, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan tentang interaksi edukatif dan meningkatkan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Sambit. Komentar saya, menurut saya manfaat sudah cukup jelas karena sudah masuk tentang beberapa manfaat seperti manfaat teoritis dan manfaat praktis. Bab 2, kajian pustaka. Landasan teori atau kajian pustaka. Teori kajian. Yang pertama, interaksi edukatif. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Yang ketiga, usaha dan pengembangan sikap keamanan. Subteori. Yang pertama, pengertian interaktif edukatif. Yang kedua, prinsip-prinsip interaksi edukatif. Yang ketiga, komponen-komponen dasar dalam interaksi edukatif. Yang keempat, dasar hukum interaksi edukatif. Yang kelima, langkah-langkah interaksi edukatif. Yang keenam, pengaruh faktor guru. Yang ketujuh, pengendalian pendekatan pengalaman. Komentar saya, menurut saya semuanya sudah cukup jelas, dari landasan teori maupun kajian pustakanya sudah sangat jelas. Yang kelima, kajian penelitian terhadap terdahulu atau kajian penelitian relevan. Nama atau judul. Yang pertama, Khotib Ashari yang berjudul Pola Interaksi Edukatif dan Proses Belajar Mengajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Widodoren, Ngawi, kelas 10. Yang kedua, Ana Suraya, hubungan interaksi edukatif guru dengan siswa terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Halak kelas 12, Madrasah Aliyah Futuyah 2 Megran Demak, tahun pelajaran 2015 sampai 2016. Muhammad Fazi, pentingnya interaksi edukatif pendidikan guru dalam upaya pembentukan akhlak peserta didik di sekolah studi mata pelajaran Akidah Halak di MTS Mifatul Amal. Kesamaannya terdapat dalam penelitian sebelumnya adalah tujuan, yaitu tentang interaksi edukatif guru dan siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu dapat di bagian minat belajar dan upaya pembentukan akidah pada peserta didik. Sedangkan penelitian sekarang terfokus pada bagian untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Komentar saya, menurut saya tidak ada yang perlu dikritik. Kajian dari penelitian terdahulu sudah cukup jelas.
karena penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penelitian dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian dilakukan. Bab 3. Metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, pendekatan penelitian, deskriptif kualitatif, jenis penelitian, penelitian etnografi, tempat penelitian di SMA Negeri 1 Sambit, waktu penelitian, tidak ada keterangan waktu penelitian. Yang ketujuh, sumber data penelitian. Data primer. Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Peneliti mencari data dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang dipandang mengetahui secara gamblang tentang data yang sedang dicari. Dalam penelitian ini, pihak yang dijadikan sampel penelitian oleh penulis adalah suatu pendidikan agama Islam, orang tua, BP atau BK, sekolah, dan kepala sekolah. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh penelitian dengan cara membaca, melihat, mendengar. Data sekunder ini dapat berupa tulisan, foto, maupun video. Dalam penelitian ini yang dijadikan data sekunder oleh penulis adalah dokumen tertulis dan berbagai kegiatan sekolah yang relevan dengan judul. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi. Instrumen alat pengumpulan data yang pertama menggunakan sistem wawancara tidak terstruktur, dua mengumpulkan data, yang ketiga langsung dari lapangan, yang keempat dokumen. Pertanyaan penelitian. 1. Bagaimana interaksi edukatif guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Sambit? Yang kedua, apa faktor pendukung dan penghambat interaksi edukatif guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Sambit? Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Instrumen atau alat pengumpulan data. Yang pertama menggunakan sistem wawancara tidak terstruktur, mengumpulkan data langsung dari lapangan dokumen. Yang ke-10, teknik pemeriksaan keabsahan data. Tidak terdapat penjelasan teknik apa yang digunakan saat keabsahan data. Yang ke-11, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman. Komentar, seharusnya ada penjelasan tentang kapan yang digunakan pada dasar pemeriksaan keabsahan data untuk melengkapi data yang diteliti. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.